Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen risiko evaluasi sumber daya lahan di aliran lahar Gunung Kelut, Kabupaten Blitar. Topik ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini antara lain yaitu Ibu Rindang Alfiah STMT, kemudian Bapak Rendra Probo Aji STMT CAPM, dan disusun oleh saya sendiri yaitu Diah Ayuni Pitasari dengan NIM 1819 1050 1020. Adapun agenda yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, identifikasi kawasan, kemudian rumusan masalah, yang ketiga, manajemen risiko yang terkait dengan sumber daya lahan, yang keempat, analisis risiko, yang kelima, alternatif penanganan, dan yang terakhir, yaitu langkah penanganan. Untuk latar belakang, Indonesia sendiri terbentuk dari tumbukan 3 lempeng bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Dikarenakan berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, menjadikan wilayah Indonesia memiliki kondisi yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Bencana gunung api terdiri atas bencana primer dan sekunder. Bencana primer diakibatkan oleh letusan gunung api yang berupa jatuhan material letusan, awan panas, aliran lava, gas beracun, dan abu gunung api. Sedangkan bencana sekunder berupa aliran lahar dingin. Letusan Gunung Kelut yang terakhir terjadi adalah letusan pada tahun 2014 yang dianggap lebih dahsyat daripada tahun 1990. Letusan pertama tipe ledakan eksplosif, hujan kerikil yang cukup lebat dirasakan warga di wilayah Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Dampak berupa abu vulkanik bahkan mencapai Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hingga Kabupaten Ciamis, Bandung, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Kemudian pada identifikasi kawasan, Kali Bladak dan Kali Kuning merupakan sungai-sungai yang terletak di lereng bagian barat daya dari Gunung Kelut. Lokasi pengamatan dilakukan di area Sabodam Kali Bladak dengan koordinat sebagai berikut. Dengan lebar sungai di Kali Bladak mencapai 55 meter dengan lembah sungai berbentuk U. Kemudian material hasil erupsi yang berada di Kali Bladak bervariasi, mulai dari bongkahan, kerikil, rakal, pasir, dan abu. Berdasarkan stratigrafinya, endapan ketebalan hasil erupsi Gunung Kelut yang terakhir hanya 50 cm. Dengan kondisi curah hujan Kali Bladak berkisar antara 20,7 sampai dengan 27,7 mm per hari di bagian hulu, hingga pertengahan dan berubah menjadi 13,6 sampai dengan 20,7 mm per hari di bagian hilir. Kondisi kelerengan Kali Bladak bervariasi mulai dari rendah 0,5% di bagian hilir biasanya kurang lebih 45% di bagian hulu. Berikut ini merupakan detail lokasi dari penelitian, yaitu kenampakan morfologi lembah dari Sungai Bladak, dan di samping merupakan kondisi lereng Kali Bladak. Lokasi pengamatan ditandai dengan lingkaran merah, dan Kali Putih
lokasi ditandai dengan lingkaran biru. Berikut ini untuk lebih detailnya saya tunjukkan video dari lokasi pengamatan. Selanjutnya pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir lahar, kemudian bagaimana tingkat kerawanan banjir lahar di lokasi penelitian berdasarkan karakteristik morfologinya. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak yang disebabkan banjir lahar di lokasi penelitian. Yang ketiga yaitu manajemen risiko terkait sumber daya lahan. Manajemen risiko banjir bertujuan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari banjir. Kemudian pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan yang paling efektif adalah melalui pengembangan program-program manajemen risiko banjir dengan menggabungkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan sendiri berfungsi untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh banjir dengan menghindari pembangunan rumah-rumah dan industri di masa kini dan masa depan pada daerah yang rawan banjir. Dengan menyusun perkembangan masa depan untuk risiko banjir dan dengan mempromosikan penggunaan untuk praktek-praktek pertanian dan kehutanan. Kemudian perlindungan, yaitu mengambil langkah-langkah baik struktural dan non-struktural untuk mengurangi kemungkinan banjir atau dampak banjir di lokasi. Kemudian persiapan, yaitu memberitahu penduduk tentang risiko banjir dan apa yang harus dilakukan jika terjadi banjir. Selanjutnya yaitu respon darurat dengan mengembangkan rencana respon darurat dalam kasus banjir. Yang terakhir yaitu pemulihan dan pelajaran yang dapat dipetik kembali ke kondisi normal sesegera mungkin dan mitigasi yang baik dampak dari sosial dan ekonomi pada penduduk yang terkena bencana. Yang keempat, ada analisis risiko sumber daya lahan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi banjir lahar, yaitu yang pertama morfologi gunung api Kelut. Puncak Kelut memiliki kawah yang dikelilingi puncak-puncak gunung api tua. Kawah di puncak Kelut terisi oleh air sehingga membentuk danau kawah sebelum letusan 2007. Setelah terjadinya letusan muncul sebuah kubah lavas sehingga danau kawah tersebut hilang tertimbun kubah lava. Banjir lahar di sekitar Gunung Kelut banyak terjadi akibat runtuhnya dinding kawah, semburan danau kawah, aliran piroklastik, dan hujan. Berikut ini merupakan penampang dari puncak Gunung Kelut setelah erupsi 2014. Kemudian yang kedua yaitu curah hujan. Wilayah Gunung Api Kelut memiliki iklim muson tropis yang dicirikan dengan intensitas pada musim hujan dan bulan kering pada musim kemarau. Keempat stasiun hujan tersebut memiliki pola hujan rata yang hampir sama.
musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Kemudian musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April. Puncak musim hujan terjadi pada bulan November, Desember, dan Januari. Dan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus. Berikut merupakan grafik hujan bulanan rata-rata pada tahun 2007 sampai dengan 2019 sampai dengan 2017. Faktor yang ketiga yaitu volume dan ketebalan material di lembah sungai. Erupsi Gunung Api Kelut 2014 menyebabkan material piroklastik dari kubah lava menyebar di sekeliling hingga radius 500 km. Ketebalan material hasil erupsi Gunung Api Kelut tahun 2014 pada wilayah hulu Sungai Bladak lebih dari 20 meter dan volume material yang terdapat di Sungai Bladak bagian hulu merupakan material yang paling banyak jika dibandingkan dengan material yang ada di hulu sungai lain sekitar Gunung Api Kelut. Kemudian tingkat kerawanan banjir lahar di lokasi penelitian berdasarkan karakteristik morfologinya. Pada peta kemiringan lereng Sungai Bladak, Legok, Kabupaten Blitar, kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap terjadinya luapan lahar, khususnya tekuk lereng yang ditanjai dengan adanya perubahan kemiringan lereng. Kemudian pada peta buffer Sungai Bladak, Legok, Blitar, jarak dari sungai menentukan rawan atau tidaknya suatu wilayah terhadap ancaman lahar. Yang ketiga, peta tinggi tebing Sungai Bladak, Legok, Blitar. Tinggi tebing berpengaruh terhadap tinggi volume lahar yang melewati sungai tersebut. Yang terakhir yaitu peta penampang melintang Sungai Bladak, Legok, Blitar. Lebar sungai menjadi parameter pembeda tingkat kerawanan banjir di lokasi penelitian. Sungai yang lebarnya menurun, tingkat kerawanan banjir lahar karena memiliki luas penampang yang besar dalam menampung aliran sungai yang membawa material piroklastik saat banjir lahar terjadi. Adapun dampak yang terjadi akibat banjir lahar antara lain yaitu dampak kejadian lahar terhadap penggunaan lahan, kemudian dampak kejadian lahan terhadap infrastruktur sabodam. Kejadian banjir lahar dapat berdampak pada lahan pertanian dan infrastruktur sabodam dan jembatan. Masyarakat di sekitar Gunung Api Kelut, terutama yang tinggal di lereng gunung, sebagian besar hidup dengan bergantung pada sumber daya lahan seperti perkebunan dan pertanian. Apabila terkena dampak banjir lahar akan sangat merugikan masyarakat. Rusaknya sabodam dan jembatan juga mempersulit akses masyarakat mencapai lokasi lain. Kemudian yang kelima yaitu alternatif penanganan. Adapun step-step yang perlu dilalui antara lain yang pertama yaitu memperbaiki dam-dam dan kantong-kantong lahar yang telah dibuat agar berfungsi kembali, kemudian melakukan pengerukan sungai-sungai yang telah dangkal. Yang ketiga, melakukan reboisasi di wilayah hulu agar sungai dapat menekan volume aliran. Kemudian membuat peta mitigasi bencana yang disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang proses-proses alam dan dapat terhindar dari bencana. Yang terakhir yaitu langkah penanganan. Langkah penanganan Kabupaten Blitar memiliki kondisi yang sangat dekat dengan Gunung Kelut yang masih aktif, sehingga kemungkinan untuk terjadi bencana alam, gunung meletus, dan banjir lahar dingin sangat mungkin terjadi. Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan simulasi mengenai tanggap bencana. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana di kalangan siswa-siswi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang tanggap bencana bagi seluruh masyarakat dan perangkat desa yang juga diadakan
sebuah sosialisasi tentang status gunung yang masih aktif, cara menjaring informasi sosial, kemudian antisipasi bencana. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nilai sesuai dengan harapan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.